796 butir pil ekstasi di Nunukan, Kaltara diamankan polisi. 6 rumah warga di kawasan Gunung Polisi, Balikpapan hangus terbakar. Assalamualaikum dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini Jumat 9 September 2022 kembali menjumpai Anda bersama saya Erwin Syah dan saya Aisyah Gunadi. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Informasi pertama dari Kalimantan Utara, Saudara Satuan Satres Narkoba Polres Nunukan berhasil mengamankan narkotika golongan 1 jenis ekstasi sebanyak 796 butir. Polisi juga berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial RD yang akan melintas dermaga tradisional Aji Putri, Nunukan. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Nunukan berhasil meringkus tersangka berinisial RD atas kepemilikan barang terlarang narkotika golongan 1 jenis ekstasi sebanyak 796 butir. Penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat, tersangka berinisial RD dari Sebatik akan melintasi dermaga tradisional Aji Putri Nunukan dengan membawa barang terlarang itu. Setelah mengantongi laporan, petugas polisi bergerak cepat menuju dermaga Aji Putri Nunukan untuk meringkus tersangka RD. Setelah diperiksa, RD menyimpan barang haram itu di dalam sebuah tas ransel dengan dibungkus plastik yang terdiri dari 8 bagian. Dari pengakuan RD, 796 butir pil ekstasi didapatkan dari salah seorang bandar berinisial HR asal Tawau, Malaysia. Dengan instruksi HR, rencananya 796 butir ekstasi akan dibawa ke kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menumpangi salah satu kapal KM Queen Soya. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto mengatakan dari hasil pengembangan penangkapan RD diduga telah diketahui oleh HR, sehingga saat ini HR telah melarikan diri dan masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO Polres Nunukan. Hal ini sudah berjalan sekian lama, kita juga melakukan tindakan ini tidak baru ini, ya, kita harus bertahap. Ya. Saat ini tersangka RD dan barang bukti diamankan oleh Polres Nunukan dan akan menjalani penyidikan lebih lanjut. Tersangka RD diancam pidana hukuman mati, pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, telah terjadi sebuah ledakan di salah satu rumah ibadah umat Kristiani Nunukan. Ledakan tersebut disebabkan oleh bom molotov atau bom rakitan botol kaca. Bom molotov meledak di halaman gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia atau Kibait Nunukan, Jalan Syekh Bilal RT 20, Kelurahan Nunukan Barat. Pasca kejadian, halaman gereja Kibait sudah diberikan garis polisi. Dari informasi yang dihimpun, terdapat 2 tempat kejadian perkara, bahkan dengan rentan waktu yang nyaris bersamaan. Ledakan yang terjadi di gereja pada Kamis sekitar pukul 8:30 malam. Sementara di tempat lain di salah satu rumah warga beralamat di Jalan Antasari RT 21, Kelurahan Nunukan Tengah, terdapat sebuah bom molotov namun gagal meledak. Akibat dari teror bom itu, 1 unit sepeda motor yang terparkir di halaman gereja mengalami kerusakan akibat terbakar di bagian badan sepeda motor. Pendeta Gereja Kibait Nunukan, Srigel, mengatakan saat kejadian pihaknya tidak berada di lokasi kejadian. Setelah mendapat informasi telah terjadi ledakan, pihaknya segera ke lokasi dan mengerahkan jemaat yang masih berada di dalam gereja untuk mengamankan diri dan segera memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Kejadiannya itu sekitar 20.30 malam. 20.30 malam. Saat itu posisi di mana? Posisi saya nggak di sini, tapi ada jemaat yang tinggal di sini, ada keluarga. Oh, ada jemaat di sini. Di sini ini kan rumah tinggal gitu. Berapa orang di sini? Satu kakak. Ada 3 orang yang di dalam rumah ini.
Sementara Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto mengatakan saat ini pihaknya telah membangun komunikasi dengan Kepala Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nunukan agar persoalan ini tidak menimbulkan tanggapan yang simpang siur. Sementara motif peledakan gereja pihaknya belum dapat memastikan. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyimpulkan maupun berspekulasi secara liar, lantaran kasus ini masih tengah dalam penyelidikan Polres Nunukan. Terkait dengan permasalahan ini, saya tidak ada menyebutkan ini masalah unsur sara, ya. Begitu juga terkait dengan hal-hal lain, kita masih dalam proses penyidikan. Terus begitu juga terkait dengan ini tadi kita kumpul dengan FKUB, menyampaikan rasa keprihatinan kita dan siap mendukung, dan kita juga menyampaikan tidak usah ada kekhawatiran. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Hingga berita ini ditayangkan, motif dan kerugian masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Nunukan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Balikpapan, membakar 6 rumah warga di kawasan Gunung Polisi. Pada musibah ini, warga sempat mendengar ledakan yang terjadi 3 kali. Dugaan kebakaran terjadi akibat salah seorang warga memasak dan ditinggalkan. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Balikpapan pada Kamis sore di kawasan Gunung Polisi setelah sehari sebelumnya juga terjadi kebakaran di kawasan Pandansari, Balikpapan Barat. Api dengan cepatnya berkobar dan menyebar akibat kencangnya tiupan angin di pemukiman padat penduduk di RT 38 Kecamatan Baru Ilir. Warga di lokasi kejadian berupaya memadamkan api dengan ember dan peralatan seadanya. Salah seorang saksi bernama Tobi mengaku sempat mendengar suara ledakan sebanyak 3 kali, kemudian disusul kepulan asap tebal yang diikuti oleh kobaran api. Sudah besar banget itu. Ada ledakan nggak di warung? Apa? Ada suara ledakan nggak di warung? Belum ada. Saya sudah ngambil barang baru dari bawah ledakannya. Ada ledakan ya? Iya. Tadi ledakannya berapa kali? 3 kali ya? 3 kali suara ledakan? Iya. Petugas BPBD Kota Balikpapan harus mengerahkan sedikitnya 16 unit mobil PMK, dibantu unit milik TNI Polri dan PDAM dalam memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan kurang lebih selama 1 jam. Kepala BPBD Kota Balikpapan Sylvia Ramadhani mengatakan, terdapat 6 rumah hangus terbakar dan 7 rumah lainnya terdampak dalam musibah kebakaran ini. 16 berapa ya tadi? Alhamdulillah ini sudah mulai proses pendinginan. Rumah kurang lebih 6 rumah dan sementara. Kemudian di RT 38 baru clear. Pada musibah kebakaran ini terdapat seorang lansia yang mengalami syok dan harus diselamatkan serta dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara itu sebanyak 25 kepala keluarga dengan 55 jiwa terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarganya atau tinggal di posko pengungsian korban kebakaran di sekitar lokasi kebakaran. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Banjir di kawasan Kajuk, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat mengakibatkan jalan nasional terputus. Akibatnya pasokan logistik dan BBM terhambat masuk ke wilayah Kutai Barat. Banjir setinggi 1 meter lebih memutus jalan nasional di Dusun Kajuk, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan sejumlah wilayah seperti Samarinda kini terputus. Akibatnya jalur lalu lintas untuk angkutan logistik kebutuhan pangan dan BBM ikut tertahan dan sempat mengakibatkan antrian cukup panjang. Kini kemacetan mulai terurai karena pengendara harus memutar kendaraan lebih jauh melalui jalur pertambangan yang tepat berada di samping lokasi banjir. Untuk dapat melalui jalur ini, pengendara roda 2 harus mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 untuk 1 kendaraan dengan menaikkan sepeda motor ke atas perahu yang disediakan oleh warga sekitar. Di samping itu, untuk meringankan beban warga akibat kenaikan harga BBM, Polres Kutai Barat membagi paket sembako kepada pengendara dan relawan yang bertugas membantu pengendara di kawasan ini. Selain itu, korban banjir dan nelayan turut mendapatkan paket sembako yang sama. Warga mengaku senang dengan bantuan yang diberikan ini, sehingga meringankan beban masyarakat.
Ya syukurlah karena ada bantuan dari Kapolres. Bantuan ini cukup membantu bagi kita masyarakat yang menengah ke bawah atau ya berpenghasilan rendah lah pada intinya. Ini pasokan logistiknya terhambat ya kalau udah banjir gini? Betul Pak, sangat terhambat karena sayur mayur, lauk pauk sangat terhambat karena para penjual sayur ini turunnya dari Barong semua. Dan banjir seperti ini? Ya terhambat. Cepat ke Barong. Pak, ini tadi nyebrang berairnya berapa Pak? Nggak tahu, belum bayar. Oh ya, selama ini Pak kalau lewat sini biasanya memang sering seperti ini atau enggak Pak? Nggak pernah, baru kali ini. Yang sering dulu di Lamping sana, di Moralawa sana, di Siwo. Warga berharap banjir dapat segera surut sehingga jalan transportasi dapat segera normal, sehingga ekspedisi kebutuhan bahan pokok serta BBM tidak terhambat dan memudahkan pengendara untuk melintas. Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan. Kembali ke Kalimantan Utara, Saudara, kenaikan harga BBM bersubsidi mulai berdampak pada bahan pangan yang terpantau naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Tarakan. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini mencapai 50% sehingga berdampak pula kepada sepinya pembeli. Suasana pasar Tenguyun, Kelurahan Pengungsian, Tarakan Tengah berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Terpantau aktivitas jual beli di pasar ini sedikit menurun. Harga sejumlah komoditi sudah naik sejak 5 hari lalu, mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kenaikan sejumlah komoditi yang dirasakan para pedagang, terutama pada komoditi atau kebutuhan pokok yang didatangkan khusus dari luar daerah. Salah seorang pedagang Arif mengaku sejak pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM tidak hanya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang mencapai 50%, namun juga sepinya pembeli yang datang ke pasar turut dirasakan pedagang. Pedagangnya ya tetap nangis Pak, karena kondisinya kan mahal semua, ya kan? Terus aja naik Pak, apalagi ininya, terus semuanya naik. Boleh dikata 50 lah, pasti naik semua. Ongkos pengirimnya juga naik, mungkin dari sananya juga kan. Nah, ya, itu aja, minta bantuan aja kan. Terkait BBM ya. Bantuan dana lah, apakah kan dari Pemda kah, apakah kan ada solusinya kah? Itulah saya bilang, semoga ekonomi tetap membaik kan. Ya. Meski dengan kondisi sepinya pembeli, namun para pedagang tetap berharap agar instansi terkait dan pemerintah dapat melakukan langkah ke depan guna mengantisipasi terus melambungnya harga kebutuhan pokok di pasar. Selain itu, para pedagang juga berharap kondisi ekonomi segera membaik seperti semula. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, belum terjadi kenaikan harga cabai di pasar tradisional Tenggarong. Harga cabai masih pada harga Rp55.000 per kilogram. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pusat, diperkirakan akan ada kenaikan harga sejumlah barang dan bahan pokok di pasar. Dalam pantauan di pasar tradisional Mangkurawang, Tenggarong, Kutai Kartanegara, beberapa harga bahan makanan masih stabil. Untuk cabai masih di harga Rp55.000 per kilogram. Pedagang menyatakan cabai yang dijual didatangkan dari Pulau Sulawesi dan Kota Surabaya. Sejauh ini harga cabai masih stabil meski harga BBM sudah naik. Pedagang juga memastikan pasokan cabai sampai saat ini masih mencukupi. Bulan-bulan ini segitu-gitu aja harganya, kalau masih 40, 55. Kalau stoknya ada terus tiap hari masuk soalnya. Sulawesi, ada yang dari Surabaya. Kalau khusus Lombok Besar ini dari Sulawesi. Kalau yang ini ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Surabaya. Stabilnya harga cabai membuat pembeli lega. Para pembeli meminta kondisi ini tetap terjaga meski harga BBM sudah melonjak. Harapannya tetap aja harga jangan terlalu naik. Amun bisa tetap aja harganya. Jangan terlalu naik.
Pedagang dan pembeli meminta pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memantau dan ikut mengendalikan harga kebutuhan pokok agar daya beli warga tetap tinggi. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi berimbas juga pada tarif transportasi laut di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Sejumlah agen speedboat reguler telah menaikkan ongkos angkutan bagi penumpang yang disesuaikan dengan rutenya. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak pada Sabtu lalu dengan penyelesaian harga BBM tersebut. Tarif transportasi juga ikut berdampak seperti ongkos angkutan laut antar pulau. Agen speedboat di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan sudah menaikkan tarif berbagai trayek 4 hari lalu. Kenaikan tarif disesuaikan dengan jarak atau rute speedboat. Dan angka kenaikan bervariatif hingga mencapai Rp25.000. Operator agen pelayar Mansapa, Riko mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kenaikan tarif speedboat tersebut kepada penumpang atas arahan dari pemerintah. Mengenai kenaikan tarif masih disesuaikan dengan rute atau tujuan. Namun menurut Riko seharusnya naik 30% menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Terkait masalah harga yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kenaikan BBM 30%, kenapa tiket cuma naik 280, kenapa tidak dinaikkan 30% juga, misalkan begitu kan. Tapi ya kita namanya pelayanan jasa, apa yang ditentukan oleh pemerintah kita ikuti saja. Kita sudah membeli BBM dengan harga 10.000, kita terapkan harga baru 255, 25.000. Itu rute kemana? Nunukan. Nunukan aja? Nunukan. Jarak tempuh itu sekitar 67 mil. Meski telah terjadi kenaikan tarif speedboat reguler, namun hingga saat ini presentasi jumlah penumpang dinilai meningkat dibandingkan sebelum kenaikan tarif speedboat. Jumlah penumpang biasanya hanya 20 hingga 30 orang penumpang. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Beragam informasi aktual lainnya masih akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Anda masih bersama kami, saudara. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan berikut ini. Selengkapnya dalam segmen advertorial.
Pemerintah Kota Bontang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Kerjasama itu demi memperkuat ketersediaan pangan hingga rute pelayaran Bontang-Mamuju. Pemerintah Kota Bontang dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan ketersediaan pangan. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi kelangkaan pangan di Kota Taman. Wali Kota Bontang Basri Ralse mengatakan saat ini hasil pertanian di Kota Bontang memang masih sangat kecil. Oleh sebab itu Kota Bontang masih memiliki potensi untuk terjadi kelangkaan stok pangan. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan daerah lain untuk menopang sektor ketahanan pangan. Dengan adanya kerjasama ini, tentu ketahanan pangan di Bontang akan terjaga seperti beras, kelapa, dan lain sebagainya. Memang itu harapan kami. Sudah sekian lama kita urus untuk rute perhubungan laut ini menuju Bontang. Di samping sebagai satu trayek juga pasti banyak manfaat sampai dari Bupati. Di sektor kita berharapkan dengan lancar ini maka ketahanan pangan di Bontang ini semakin terjaga karena ada berasnya, kelapa, ayam, sapi, terus macam-macam, bahkan jangan sektor itu saja, termasuk sektor real industri misalnya pasir, oral, apa dan semacam, semua bisa dikerjasamakan di sini. Nanti mungkin antara G2G dan B2B bisa juga antara perusahaannya memulai perusahaan kita. Misalnya kita bisa bawa pupuk, mereka bawa pasir di sini, koral di sini untuk kebutuhan pengguna Bontang. Daripada beli di Palu kan jauh tuh, di Mamuju paling dekat. Pak Wali. Pokoknya banyak manfaatnya lah. Menyikapi hal itu, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi sangat terbuka dengan peluang kerjasama di sektor pertanian. Apalagi adanya rencana rute terbaru kapal penumpang Bontang ke Mamuju. Dengan begitu, hasil pertanian bisa dinikmati dan dapat membangun peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Mamuju. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kami dua pemerintah daerah bisa mendorong ke pemerintah pusat untuk bisa mendengar aspirasi kami dan bisa mewujudkan adanya moda transportasi laut dari yang langsung dari Bontang ke Mamuju. Kalau ini kan masih Balikpapan Mamuju. Nah, kan di sini masyarakat kan banyak orang Mamuju asli gitu. Jadi ya tentu kalau ada itu akan sangat membantu sekali. Mereka tidak perlu ke Balikpapan, memakan waktu sekitar beberapa jam. Mereka bisa langsung dari Bontang ke Mamuju. Nah, selain itu juga ya kita banyaklah, apalagi kan ini kita penyangga IKN ya kalau untuk Sulawesi Barat. Ya tentu ya juga kebutuhan dari Kota Bontang yang kita bisa masukkan ke sini. Salah satunya ya di sektor pertanian. Ini kan Bontang nggak ini apa ya kalau pertanian ya ini kita itu yang kita mau lirik ya peternakan juga. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa kita kerjasamakan juga. Sementara mengenai kepastian rute pelayaran Bontang Mamuju akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menawarkan pelabuhan belang-belang. Sebelumnya, wacana pembukaan rute itu terkendala pelabuhan yang belum representatif. Pelabuhan di Mamuju dikabarkan hanya sepanjang 60 meter. Akibatnya kapal besar tidak dapat bersandar. Padahal rute ini sangat dinantikan oleh warga Bontang. Apalagi sebelumnya digadang-gadang adanya kapal cepat yang akan membuka rute tersebut. Saat ini rute pelayaran hanya melayani Balikpapan Mamuju. Karena itu, pemerintah Kabupaten Mamuju ingin rute Bontang Mamuju terrealisasi. Tujuan Bupati Mamuju dan rombongan datang ke Bontang salah satunya membahas soal akses jalur laut. Hasil pertemuan dengan Pemkot Bontang akan menjadi landasan untuk mempercepat terwujudnya rute baru itu. Diketahui, pelabuhan di Kabupaten Mamuju ada 3. Yang pertama pelabuhan PT ASDP yang melayani jalur Balikpapan Mamuju. Kedua, pelabuhan Kasiwa dan pelabuhan Belang-Belang. Kini Pemkot Bontang maupun Pemkap Mamuju akan melakukan koordinasi ke Kementerian Perhubungan agar rute Bontang Mamuju segera terrealisasikan. Rusdiana dari Bontang melaporkan.
Dalam mendukung dan memberi kepastian hukum bagi pelaku investasi di Ibu Kota Negara Nusantara ke depan, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara sambut baik gagasan Kejaksaan Negeri untuk memberikan keramahan regulasi, namun tidak menabrak aturan hukum. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengapresiasi program yang digagas Korps Adiaksa dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara terkait kepastian hukum investasi yang akan masuk. Pelaksana tugas Bupati PPU Hamdam sangat mendukung dan sangat membantu karena hal ini memberikan kemudahan berinvestasi, juga memberi keramahan bagi pengusaha dari aspek regulasi, namun tidak melanggar hukum. Saya pikir itu supporting yang menurut saya sangat membantu Pemda. Saya terima kasih gagasan itu karena itu pasti akan membantu kita bagaimana memberikan ya, pelayanan investasi yang ramah dan mudah, tapi tidak tidak melawan hukum. Sehingga apa yang akan dilakukan Kejari itu ya tentu akan sangat membantu pemerintah daerah dari aspek pemenuhan regulasi seluruh investasi yang akan masuk ke Penajam Pasir Utara. Termasuk perizinan sendiri? Ya, semuanya. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri PPU Agus Chandra menjelaskan peluang untuk berinvestasi di wilayah ini terbuka lebar dan diminati banyak kalangan karena adanya IKN Nusantara. Terlebih pemerintah melalui APBN hanya mampu membiayai pembangunan IKN sebanyak 30%, sehingga diperlukan skema investasi untuk mendukung rencana besar negara. Untuk itu kepastian hukum diperlukan agar menghindari aturan yang tumpang tindih dalam proses investasi ini, sehingga Kejaksaan Negeri akan berkolaborasi dengan Forkopimda setempat. Bagaimana yang diberitakan bahwa kemampuan APBN ini tidak akan mencukupi dan harus melibatkan swasta dalam rangka penyediaan infrastruktur. Selain dari tugas-tugas utama kejaksaan, ya, tentu saja kejaksaan akan melakukan upaya-upaya dalam rangka mendukung adanya kepastian hukum berinvestasi dalam rangka penyediaan infrastruktur di Ibu Kota Negara. Sehingga kami dengan instrumen perdata, instrumen pidana, instrumen intelijen akan melakukan langkah-langkah upaya-upaya dalam rangka mendukung khususnya pemerintah Kabupaten PPU untuk memastikan adanya kepastian hukum berinvestasi. Tentu nanti kita akan berkolaborasi ya dengan Forkompimda, terus kemudian dengan Badan Perizinan, kemudian dengan BPN dan stakeholder yang lain terkait dengan pengaturan-pengaturan mengenai investasi yang akan dilakukan di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai Ibu Kota Negara ini. Sebagaimana kita tahu masih terdapat beberapa aturan yang dianggap belum sesuai. Nah, mungkin nanti itu salah satu yang dilakukan oleh jaksa untuk melakukan review, kemudian untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kaitannya dengan peraturan-peraturan yang kurang, yang belum, atau bahkan yang tumpang tindih dengan ketentuan-ketentuan lain, terutama kaitannya dengan perizinan. Tak hanya di sektor investasi, sektor kepelabuhan, kejaksaan juga bertugas memastikan lalu lintas logistik yang diperlukan dalam pembangunan IKN dengan mengawasi sehingga bebas dari pungli yang menghambat pembangunan. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Direktorat Polisi Lalu Lintas Ditlantas Polda Kaltim membagikan ribuan paket bantuan langsung tunai atau BLT kepada para pekerja jalan. Dengan adanya bantuan ini, penerima bantuan bisa tetap semangat dalam bekerja. Ditlantas Polda Kaltim menyalurkan bantuan terhadap warga yang dianggap terdampak terhadap kenaikan harga BBM, di mana bantuan ini dilakukan
serentak di seluruh jajaran Polda Kaltim melalui Ditlantas dan Satlantas di daerah masing-masing. Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sony Irawan mengatakan 6.000 paket bantuan langsung tunai atau BLT berupa sembako dan uang tunai disalurkan kepada para pekerja jalanan seperti petugas kebersihan, pengemudi ojek online atau ojol roda 2 dan 4, serta supir angkut umum. Sony Irawan berharap meski terjadi kenaikan harga BBM dengan adanya bantuan ini agar penerima bantuan bisa tetap semangat dalam bekerja. Kami dari jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan melakukan pembagian bansos ya kepada masyarakat yang mungkin terdampak terhadap kenaikan BBM ya. Sebagai contoh kepada para pengemudi Grab, Gokar, kemudian Gojek, termasuk juga ibu-ibu ataupun para tenaga kebersihan di wilayah kota Balikpapan. Tujuannya adalah kita untuk memberikan bantuan pada mereka supaya mereka tetap semangat dalam mencari nafkah, kemudian dalam bekerja dan konsentrasi dan tidak melakukan aksi-aksi yang malah merugikan daripada dirinya sendiri. Sementara itu, salah seorang pemudi ojol, Rahmat, mengaku jika adanya bantuan ini bisa membantu sedikit perekonomian keluarga. Hanya saja, Rahmat berharap perusahaan bisa melakukan penyelesaian harga tarif ojol. Bilang membantu, ya ini membantu kita driver ojol ya. Kalau kita driver online yang roda 4 mungkin sangat signifikan karena kenaikannya itu 10.000 per liternya. Jadi kalau misalnya untuk bantuan seperti bantuan sosial, kalau bisa jangan berbentuk sembako kalau untuk driver online yang roda 4 ya. Mungkin untuk roda 2 boleh lah ya, karena yang kami yang roda 4 ini nggak terasa sih kenaikan dengan harga kenaikan 1 liternya per 10.000. Sementara untuk tarif ini kan belum disesuaikan. Mungkin itu aja sih. Cuman kalau untuk dari kepolisian, alhamdulillah selalu memperhatikan sih untuk yang driver-driver online. Bantuan langsung ini rencananya akan kembali dilaksanakan selama 3 bulan, sembari menunggu instruksi lanjut dari pemerintah pusat. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Anggota DPRD Kota Tarakan mendatangi kantor PGN area Tarakan di Jalan Mula Warman. Kedatangan anggota dari Komisi 2 DPRD Tarakan ini setelah adanya keluhan warga mengenai jaringan gas yang belum terrealisasi di Kelurahan Kampung 1. Bersama sejumlah warga dari RT 05 Kelurahan Kampung 1, anggota Komisi 2 DPRD Tarakan mendatangi langsung kantor PGN Tarakan terkait persoalan jaringan gas yang hingga kini belum terrealisasi wilayah Kampung 1. Sebelumnya, anggota DPRD Komisi 2 sudah pernah mengundang pihak PGN untuk melakukan hearing atau dengar pendapat guna mencari solusi dari permasalahan itu, namun pihak PGN tidak memberikan tanggapan. Kedatangan anggota DPRD ini meminta agar pihak PGN segera merealisasikan keinginan warga yang mengeluh dan kesal karena gas alam rumah tangga belum juga didapatkan. Padahal petugas sudah melakukan pemasangan pipa di beberapa rumah warga. Saluran itu sudah dipasang, kemudian setelahnya sudah terpasang. Belum diairi dari para PGN tadi. Itu persoalannya. Maksudnya di RT 5 yang ada di Kampung 1. Bahkan bahwa ini ditutup karena alasan operasional. Bagaimana kemudian kalau masyarakat mau pelayanan di kantor, sementara ini adalah pelayanan masyarakat. Kami sudah mengundang dan sudah diterima. Carakan yang membawa ke sini itu sudah diterima. Dan kemudian dia memberikan estimasi kepada DPRD bahwa harus 3 hari sebelum pelaksanaan undangan itu. Ini kan berarti dia yang mengatur DPRD. Perlu dia tahu bahwa mulai dari manajer sampai pegawai di sini digaji oleh rakyat. Ketua RT 05 Kelurahan Kampung 1, Suparmi, mengatakan pihaknya selama ini sudah beberapa kali menanyakan hal itu kepada PGN, namun tidak mendapatkan kepastian yang jelas. Kami merasa dianaktirikan lah. Depan bisa katanya alasan BKP, depan bisa, samping bisa, semua bisa. Kami kok nggak bisa, alasannya ada BKP tadi, adanya ada sumur. Sumur tidak ada, sedangkan yang ada sumur aja bisa dipasang di dalam, dapur pun ada. Bisa dipasang, kami kok nggak bisa, kenapa gitu loh. Mulai tahun 2016 pertama kali percontohan 5 kelurahan yang ada di Kota Tarakan. RT 5 jadi lewati.
katanya alasannya WKP. Setiap maju ditunda lagi tahun depan sampai saat ini. Namun saat anggota DPRD Tarakan mendatangi kantor PGN, pihaknya tidak dapat menjumpai pimpinan PGN. Sehingga dalam waktu dekat DPRD Tarakan akan kembali mengundang pihak PGN bersama warga untuk menggelar dengar pendapat guna mendengar penjelasan dari PGN terkait pemasangan jaringan gas yang belum terrealisasi. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berencana akan membangun pasar modern. Pembangunan ini akan dilakukan di lahan kosong kawasan eks Pasar Tangga Arung. Seperti ini kondisi lahan pasar Tangga Arung Tenggarong yang dibongkar pemerintah beberapa tahun silam setelah lama tidak termanfaatkan secara maksimal. Kini pemerintah berencana membangun pasar modern. Pada tahun ini rencananya pemerintah mulai melakukan pengerjaan pengurukan dan penurapan di lahan tersebut. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kukar Malik Setiawan menyebutkan bahwa di dalam pasar modern akan dibangunkan pasar sehat dan kios-kios kuliner yang pembangunannya dilakukan secara bertahap hingga tahun 2024. Setarnya dari belakang itu yang kemarin yang ada tanah kosong itu minta diratakan, ditinggikan dan diadakan penurapan. Nanti 2023 sudah kita bangun beberapa los yang dinamakan untuk pasar sehat. Nah, nanti pasar sehat itu dulu dibangun, di depannya nanti rencana akan diadakan kios-kios yang dibangun oleh Dinas PU juga untuk relokasi pedagang kuliner. Ada kan kuliner yang pagi dan malam, nah itu yang kita tampung. Pasca dibongkarnya pasar, sejumlah pedagang yang dulunya memiliki lapak hanya berjualan di pinggir jalan, sehingga dengan dibangunkannya pasar, para pedagang bisa kembali berjualan di tempat yang ditentukan dan tertata. Kemarin-kemarin itu sudah pernah didaftari, tapi tahu betulan tahu nggak tahu. Soalnya kasihan masyarakat di sini banyak yang hamburan ke sana ke sini, pada lari-lari cari tempat. Kondisi jualannya kurang tertib dan kurang baik lah, buruk lah istilahnya. Nggak bisa beli barang, tapi mengeluar untuk dijual itu agak susah. Soalnya yang para pembeli itu bingung juga, lari ke sana, lari ke sini, gimana yang trep gitu kan, nggak menentu istilahnya. Mudah-mudahan bagus lah kalau memang betul-betul dibangun. Itu ya harapan rakyat kecil. Pembangunan pasar ini ditargetkan rampung pada tahun 2024 dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar 236 miliar rupiah dari APBD. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kota Samarinda mengapresiasi pelaku usaha atas kepeduliannya terhadap program pendidikan kurikulum Merdeka Belajar. Dukungan ini berupa pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan pelajar melalui bahan ajar soft skill di sekolah. SMP Negeri 11 Samarinda di Jalan Perjuangan menjadi salah satu sekolah lanjutan tingkat pertama yang berkarakter di Kalimantan Timur sebagai penerima program pendidikan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui bahan ajar soft skill di sekolah, pelaku industri turut berperan melakukan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan pelajar yang masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha yang peduli terhadap dunia pendidikan dengan menjadikan SMP Negeri 11 sebagai sekolah percontohan berbasis soft skill. Selain itu, kondisi sekolah kerap terendam banjir setiap musim penghujan, maka tahun mendatang akan dilakukan perencanaan pembenahan infrastruktur sehingga menjadi sekolah tangguh banjir. Saya tadi meninjau di belakang, kita akan buat gedung IT, ya karena sekolah ini nggak bisa sekarang tidak mulai dari dini, kita ajarkan, kita perkenalkan kepada siswa untuk mengenal IT. Nah, setelah saya tinjau lokasi, melihat juga kondisi topografi lahan yang ada di sekolah maupun di sekitar lokasi, maka kita kemungkinan akan membuat gedung berbentuk tapak. Di bawahnya, area belakang kami akan sementara akan jadikan sebagai folder. Jadi semua air yang akan masuk
di sekolah atau yang ada di sekolah akan kita buang ke arah belakang. Dan kemungkinan juga akan kita bantu dengan sistem pompa. Pembinaan ini akan berlangsung selama 3 tahun. Pakar pendidik dan pelajar akan memperoleh pendampingan dari pihak perusahaan dalam rangka mendukung program pendidikan kurikulum merdeka. Budiman dari Samarinda melaporkan. Saudara, puncak Hari Olahraga Nasional ke-39 tahun 2022 dipusatkan di Stadion Batakan, Kota Balikpapan yang rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Informasi terkini terkait puncak Haornas ke-39 di Balikpapan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Elma Pratiwi. Elma, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Erwin dan IC. Dapat saya informasikan saat ini saya sudah berada di Stadion Batakan Balikpapan. Ini merupakan lokasi puncak acara Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-39 di Provinsi Kalimantan Timur. Acara malam ini juga sekaligus merupakan pembukaan Prapekan Olahraga Pelajar Nasional atau Prapopnas Wilayah 4 dan akan melibatkan sekitar 3.000 peserta dan masa atau pengunjung diperkirakan mencapai 40.000 orang. Rencananya nanti malam Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta istri, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir pada puncak Haornas ke-39. Selain itu Gubernur Kaltim Isra Nur, Wali Kota Balikpapan dan sejumlah kepala daerah lainnya dan seluruh stakeholder olahraga Indonesia juga diperkirakan akan turut mengikuti acara malam hari ini. Nantinya dalam acara ini akan dimeriahkan beberapa kegiatan, diantaranya SKJ Massal Pelajar 2022, penampilan tari kolosal budaya Nusantara dengan jumlah 770 penari, dan penampilan 3 cabang olahraga prioritas desain besar olahraga nasional atau DEBON, yakni sepak bola, bola basket, dan juga bola voli. Selain itu, Saudara, Menteri Pemuda dan Olahraga juga rencananya akan memberikan penyerahan penghargaan kepada sejumlah insan olahraga yang berprestasi. Sementara untuk puncak acara sendiri akan ditandai dengan penendangan bola menuju titik sasaran dan memunculkan tema Haornas ke-39, yakni bersama cetak juara. Setelah prosesi puncak acara nantinya, kemudian akan diiringi pesta kembang api dan para penari kolosal serta peserta konfigurasi akan membentuk sayap Garuda sebagai ikon dari ibu kota negara Nusantara. Sementara itu, Saudara, dapat juga Anda saksikan sendiri, Anda lihat bagaimana antusias dari masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan dalam mengikuti atau menyaksikan acara malam puncak Haornas ke-39. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Stadion Balikpapan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Elma Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Stadion Balikpapan, Stadion Batakan di Kota Balikpapan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional yang puncaknya akan digelar nanti malam, begitu IC. Terima kasih Elma. Dan saudara, kami masih akan kembali usai pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana?
di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, sebanyak 38 ton sampah pesisir di Desa Mamolo, Kelurahan Tanjung Harapan, Kabupaten Nunukan telah dibersihkan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan. Aksi sosial bersih pantai tersebut dilaksanakan secara serentak di 77 titik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-77 tahun, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan menggelar aksi sosial bersih-bersih pesisir pantai di Kampung Mamolo, Kabupaten Nunukan. Kampung ini didominasi oleh pembudidaya rumput laut, membuat pesisir pantai Kampung Mamolo dipenuhi oleh tumpukan sampah plastik botol yang dijadikan pelampung oleh sejumlah pelaku usaha rumput laut. Giat bersih pesisir ini melibatkan sekitar 1.000 orang yang terdiri dari masyarakat setempat, personil Polres Nunukan, Kodim 0911 Nunukan, Satgas Pamtas Yonif 621 Manuntung, Satpol PP Nunukan, serta BPBD Nunukan. Dari kegiatan ini berhasil mengumpulkan sampah botol seberat sekitar 38 ton. Untuk mengangkut sampah-sampah ini sebanyak 9 truk Dinas Lingkungan Hidup Nunukan dan 6 unit truk milik warga dikerahkan dan kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Harapan Nunukan. Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Arif Kurniawan Hertanto mengatakan, sebagian besar masyarakat bekerja dan berusaha rumput laut sehingga tidak heran jika di sana banyak sampah bekas pelampung rumput laut. Melihat kondisi ini, pihaknya berinisiatif mengajak masyarakat dan instansi terkait untuk saling bahu-membahu peduli terhadap kebersihan laut. Jadi tujuannya adalah kita mengembalikan kejayaan maritim semuanya, karena semuanya adalah berlabuh dari laut. Yang paling utama adalah kebersihannya dulu yang kita laksanakan. Oleh karena itu di Lanal Nunukan kita juga melaksanakan hal tersebut sesuai dengan arahan dari Bapak Kasal. Kita fokuskan di Mamolo, di Kelurahan Tanjung Harapan. Karena di sana kita lihat kondisi lingkungannya sangat memprihatinkan ya, karena banyak para petani rumput laut ini yang membuang bekas-bekas botol-botol air mineral itu yang habis dipakai untuk pelampung ini sembarangan. Arif Kurniawan menambahkan dengan berkurangnya sampah di wilayah pesisir Pulau Nunukan, khususnya pada Kampung Mamolo, bisa menjadi dorongan wilayah lain agar selalu melestarikan lingkungan dengan memulai dari diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Usaha penjualan oleh-oleh khas daerah masih memiliki peluang besar. Meski sempat terpuruk saat pandemi, namun usaha ini masih bisa berjalan. Salah satu faktornya yaitu adanya reseller yang mampu memasarkan produk pengrajin. Ketika pandemi melanda, penjualan produk khas Kalimantan Utara pun menurun karena jumlah kunjungan wisatawan berkurang ke wilayah destinasi wisata di bumi Benuanta ini. Beberapa pengrajin pun harus kehilangan omset. Melihat kondisi ini, membuat Rini, warga Tanjung Salor Bulungan, ingin membantu dalam hal pemasaran. Rini kemudian membeli beberapa produk khas Kaltara langsung dari pengrajin untuk selanjutnya ia pasarkan melalui online.
Awalnya, Rini hanya menjual kain batik dan tas khas Kaltara menggunakan media sosial untuk berjualan. Namun ternyata, seiring berjalannya waktu, animo pembeli semakin meningkat. Rini pun membangun sebuah toko kecil di samping rumahnya. Nah, selanjutnya saya bekerja sama dengan pengrajin dan saya kan sistemnya reseller, jadi menjualkan. Saya membangun suatu kepercayaan juga ke para rekanan kerja gitu kan. Jadi untuk saya coba memberikan produk dulu ke saya coba untuk membelinya dan akhirnya kepercayaan itu terbangun. Saya coba untuk mengembangkan seperti itu dan ternyata dari pihak rekanan juga mempercayai ke kami untuk mendagangkan atau mempromosikan produk-produknya. Jadi akhirnya berkembang seperti ini. Untuk rekanan ada yang dari khusus daerah Kaltara ada, terus di luar Kaltara juga ada. Tantangan menjadi pelaku usaha reseller atau usaha penjualan produk hasil pembelian dari produsen memang cukup berat. Diperlukan modal yang tak sedikit, mampu mengukur harga tambah pada produk yang ia beli dari pengrajin, serta dibutuhkan inovasi dan kreasi. Rini, yang memiliki ketertarikan pada dunia fashion, mencoba untuk mendesain beberapa produk yang bisa dikreasikan dengan barang yang ia beli dari pengrajin. Misalnya, mengkreasikan kain batik khas Kaltara menjadi pakaian jadi maupun tas wanita. Untuk penjahit, tenaga bordir, dan pembuat tas, Rini sengaja memilih tenaga yang profesional yang ada di luar Kaltara, agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Diakui Rini, pembelian produk kreasi juga tak kalah banyak dari kain batik khas Kaltara sebagai bahan bakunya. Pembelian datang bahkan dari kalangan pejabat di lingkungan pemerintahan. Penjualannya pun juga sudah melayani hingga ke seluruh wilayah di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Sumatera. Untuk harga bervariasi dari Rp100.000 hingga Rp700.000 tergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Usaha reseller dan kreasi produk khas Kaltara yang dibangun Rini sejak setahun lalu ternyata mampu menghidupkan kembali pelaku UMKM di bidang kerajinan tangan khas Kaltara. Dan Rini pun mampu meraup keuntungan sekitar 5 hingga 10 juta per bulan. Kemitraan yang dibangun Rini bersama pengrajin terus diperkuat. Dengan begitu, tercipta kepercayaan agar Rini bisa mendapatkan produk terbaik hasil tangan-tangan pengrajin Kaltara untuk dipasarkan hingga keluar kota. Dwi Rahma Junaidi dari Tanjung Selor melaporkan. Berikutnya, saudara, akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk esok 10 September 2022. Selengkapnya dalam segmen Info Publik berikut ini. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya berita mengenai 796 butir pil ekstasi diamankan polisi di Nunukan.
Satuan Satres Narkoba Polres Nunukan berhasil mengamankan narkotika golongan 1 jenis ekstasi sebanyak 796 butir. Polisi juga mengamankan seorang tersangka berinisial RD di dermaga tradisional Aji Putri Nunukan. Musibah kebakaran kembali terjadi di kota Balikpapan. Kali ini api hanguskan 6 rumah warga di kawasan Gunung Polisi Balikpapan. Pada musibah ini warga sempat mendengar ledakan yang terjadi 3 kali. Dugaan terjadi akibat salah seorang warga memasak dan ditinggalkan. Berakhir sudah perjumpaan kita di Kalimantan Timur hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Erwin Syah. Dan saya Aisy Gunadi. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia. Karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.